Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustini. Di sini saya akan membacakan rangkuman tentang pembelajaran inovatif pada abad ke-21 dan pembaruan dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran inovatif pada abad ke-21 yaitu ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan pada abad sebelumnya. Abad 21 juga dikenal dengan masa pengetahuan, yaitu semua alternatif, upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, pengembangan ekonomi berbasis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan, dan pengembangan dalam bidang industri, perubahan ekonomi dan sosial yang cepat, seolah harus mempersiapkan peserta didik terhadap perkembangan yang belum diciptakan, teknologi yang belum ditemukan, dan masalah yang belum diketahui yang dimiliki kemungkinan untuk muncul di masa yang akan datang. Berbagai aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan perkembangan di era globalisasi dan keterbukaan, mengenalinya informasi dan beragam sumber daya secara bebas dalam lingkungan interaksi lintas negara yang membawa berbagai perubahan dahsyat yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus berupaya untuk memajukan aspek pendidikan di setiap jenjang. Upaya yang dilakukan adalah merumuskan, menetapkan, dan meningkatkan standar pendidikan nasional menuju pada pencapaian pendidikan yang sering disebut 8 Standar Nasional Pendidikan atau 8 SNP. Selanjutnya, BNSP melakukan usaha reformasi pendidikan, yaitu melakukan perubahan sistem dan model. Produk dan paradigma pendidikan nasional abad 21 adalah sejumlah prinsip tentang landasan filosofi dan esensial dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran pada berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, perubahan yang bersifat bagi para penyelenggara dan pemangku kepentingan sistem pendidikan dasar, menengah, tinggi, agar berbagai pendekatan proses dan mekanisme dalam lingkungan sistem pendidikan maupun pembelajaran yang diselenggarakan memenuhi sejumlah asas dan kaidah. Kompetensi abad ke-21. Tuntutan dunia terhadap sistem pendidikan dalam penyiapan peserta didik pada kompetensi abad ke-21 agar menghadapi tantangan yang lebih kompleks saat ini dan masa yang akan datang. Yang dimaksud kompetensi abad ke-21 adalah pengetahuan, keterampilan, dan atribut lainnya yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai potensi secara utuh. Seiring dengan perjalanannya waktu menyebabkan perubahan kompetensi yang ada sepanjang sejarah, seperti kolaborasi dan komunikasi. Kemampuan kolaborasi di abad ke-21 lebih dituntut untuk semakin berkembang, seperti yang dijelaskan bahwa selain kolaborasi dengan teman sejawat, juga dengan personal yang lebih luas yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Hal ini menjadikan bahwa kolaborasi layak dimasukkan sebagai kompetensi abad ke-21. Karena pentingnya kemampuan kooperatif interpersonal yang lebih baik daripada di era sebelumnya. Alasan penting untuk lebih memfokuskan peserta didik pada keterampilan abad ke-21 dalam sistem pendidikan, agar mampu mengikuti perubahan zaman yang sering dikaitkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tenaga kerja dan model industri produk menjadi industri berbasis teknologi.
dan saling terhubung dengan pertumbuhan ekonomi global, sehingga membutuhkan kompetensi yang cocok untuk membangun ekonomi dan sosial yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, bukti yang muncul tentang cara mengoptimalkan pembelajaran, termasuk penggunaan inovasi teknologi untuk memperdalam dan mengubah pembelajaran. Yang ketiga, perubahan harapan dalam diri peserta didik yang menuntut sistem pendidikan yang lain, kompleks dengan teknologi yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, kompetensi utama dapat diidentifikasi agar dasar bahwa kompetensi tersebut dapat diukur kontribusinya dalam pencapaian pendidikan, relasi, pekerjaan, dan dilakukan untuk semua individu. Kompetensi abad ke-20 yang paling menonjol ditemukan dalam kerangka kerja internasional yang terbukti memberikan manfaat terstur di berbagai bidang kehidupan terkait dengan pemikiran teknis, kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi. Keterampilan inovasi abad ke-21 tidak ada definisi tunggal yang dapat diterima tentang keterampilan abad ke-21 dan menjadi perdebatan para pemangku kepentingan. Pada ratusan deskriptor dari set keterampilan termasuk keterampilan hidup, keterampilan tenaga, keterampilan interpersonal, keterampilan terapan, dan keterampilan non-kognitif. Secara tradisional, kompetensi kognitif yang berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah telah dianggap sebagai indikator kunci untuk sukses. Namun, perubahan konteks ekonomi, teknologi, dan kontrak sosial di abad 21 menjadikan kompetensi intrapersonal dan interpersonal jauh lebih penting di masa sebelumnya. Telah mengidentifikasi keterampilan kerja dalam 3 bidang. Yang pertama, keterampilan dasar atau berkomunikasi, mengolah informasi, menggunakan angka, berpikir, dan pemecahan masalah. Yang kedua, keterampilan manajemen pribadi, menunjukkan sikap dan pemecahan masalah. Yang ketiga, keterampilan membangun hubungan dan komunikasi. Yang keempat, keterampilan implementasi. Nah, salah satu usaha penelitian terbesar saat ini adalah Assessment and Teaching of 2001 Alternative Skill, atau yang disingkat dengan ATC 21. Tujuan kolaborasi interpersonal tersebut antara akademi, pemerintah ada 3, perusahaan teknologi besar adalah memberdayakan peserta didik dengan keterampilan yang tepat untuk berhasil di 21 tempat kerja. Untuk pembaharuan dalam pembelajaran, yaitu abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan pada abad sebelumnya. Nah, untuk pendapat dari saya untuk kedua artikel tersebut, saya mengenai inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran dari tahun 1990 sampai dengan 2020. Pembelajaran yang dipraktekkan, guru diharapkan dapat menghasilkan hal-hal positif dalam pembelajaran. Dan pembelajaran inovatif tahun 2021, pembelajaran merupakan berorientasi pada proses atau kegiatan-kegiatan melatih keterampilan inovatif, keterampilan hidup, dan karir. Keterampilan inovasi dan pembelajaran keterampilan informasi, media, dan TIK. Sekian rangkuman dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.